apa ide-idenya. Kebetulan Temen caster. Kids ini masih muda. Kalau itu ya memang sudah agak-agak lanjut usia ya. Lansia seperti Pak Bulung ya. Ya udah kalau begitu. Ini dia match terakhir kita di game yang pertama antara Alter Ego X versus Dewa United. Oke, dan ya kita bakal melihat di mana Monster ternyata yang menggunakan Esmeralda masih normal berarti ya. Wah, Belum ada flex pick yang berbahaya. belum. Ada. Masih belum ini ya, masih belum ada permainan psychological dari teman-teman Alter Ego X nih. Oh, dua room. Iya ini yang paling sering dilakukan juga kan. Kayak satu tercuri bahkan, Ahmad. Dia dapetin EXP dan poking damage ke Lanaya. Dia dapat yang kecil. Waduh. Mat, terus Mat. Aegis. Aegis, Oke. buying time. Mat. Oke, purple buff-nya akan dimanfaatkan kah? Karena belum ada pergerakan dari Kids-nya loh. Tapi cowoknya masih berada di area tersebut dengan Wah. level 2 yang dimiliki. Tapi Kids perlahan tapi pasti mulai masuk. Hanya saja ingin mengamankan dulu ke arah Little Wanderer. Orange buff jalannya. mungkin akan dia makan dulu oleh Lancelot. Baru pergi ke arah dari purple buff. Ini bete nggak sih? Dicuri satu, purple-nya ketahan. Startnya langsung ke Kramer, bukan ke Orange bahkan. Berarti dia mau fight di turtle-nya nanti mungkin. Lihat Dan ini Ahmad. Ahmad sih bandel banget. Ya ampun, sampai ada dua pemain yang ditugaskan untuk mengejar Ahmad. Kali ini sudah ada Case dan Sako. Coba dipok dulu dengan charge. Kali ini sudah datang backup dari Leo Murphy dan Lanaya mulai datang dari sisi samping. Sudah berhasil diamankan dengan guiding win. Ahmad numpang lewat guiding win. Numpang lewat soal belum numpang lewat guiding win. Dan Itu ada nyebelin banget. kalau ngomongin dua roam ya, ini yang bakal harus diperhatikan sih. Ganti-gantian farmingnya, ganti-gantian invade-nya. Lihat yang sekarang farming, Ahmad yang farming. Tadi Leo Murphy udah sama-sama level 3 dan akan menuju ke arah favor dari Ahmadnya sendiri. Dan belum purple buff. Sementara Kids-nya udah Wah. mulai set up di arah purple buff. Ditemani sama Esmeralda. Ah, udah ini skip sih. Ini apalagi? Ini tim tabrak tindih namanya. dari Wah, Alter Tabrak Ego. tindih, abis ditabrak di, hah gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula ini Pak. Betul, tapi ada yang kalah adu mekanik nih, Altamis. Sesuai dengan yang udah kita mention sebelumnya ya. Godland. Gold Laner yang sering banget untuk lebih sering mengadu ke dalam bagian mekanik-mekanik atau bahkan dari segi power pick-nya juga Popol Kupa. Padahal di sini kita tahu Popol Kupa ya pasti akan lebih diunggulkan ketika berhadapan dengan Beatrix karena emblemnya yang unik nih. Rizal juga sama nih pakainya. Ya, dia pakai marksman. Efek yang bagus banget pastinya sih untuk 15%. Popol ya bagus sih. Untuk Rizal. Tapi nggak pede ya setup turtle ya. Mungkin karena first blood tadi. Ahmad coba lihat. 3 orang yang dia bawa Pak. 3 orang. Dan itu ngejauh dari Pit Area, Turtle. iya. Oke, dan sekarang sudah berkumpul 4 pemain dari Dewa yang dikomit ke arah bottom lane akan coba untuk mengarah ke arah objektif mungkin, namun Case di bagian depan sakit banget dan sudah ada Leo Murphy yang siap menyantap kali ini Wave Dragon ke arah depan. Masih bisa di backup seperti Altamis sudah datang, namun Case harus tumbang juga. Baidem Kupa keluar, masih ada Aegis. Masih bisa selamat juga dari Leo Murphy dan Altamis yang harus down. Double kill untuk Kids. Wow, Aegis dari Ahmad menyelamatkan pergerakan dari Leo Murphy. Dan gak berhenti sampai situ, lihat Kids-nya makan banyak hal, 2 poin kill, level 6 Lanaya under banget level 5 dan bahkan dari segi satu retribution-nya aja bisa bilang ini gak bakal di kontes sih. Enggak, kalau level men di sini. Kalau level terus ya mungkin dari emblem sih masih bisa-bisa aja gitu kan. Tapi mau di kontes sepertinya B karena Lanaya udah mulai maju ke depan, turtle-nya ke reset. Nice move sepertinya dari Fenrir. Dia bisa ngedistract sampai turtle-nya kena reset sih, lumayan. Masalah utamanya tadi ada Leo Murphy sih. Dia punya The Will of Dragon juga. Dia Dream? udah pada ready. Wait. Nah ini dia, Cycling Eagle pun terpaksa langsung dikeluarkan aja. Tapi Kids mendapatkan gangguan juga dari Uranus. Sementara untuk Purple Buff akan bisa diamankan oleh Lancelot. Oke, ini kalau untuk dari Alter Ego ya, yang berbahaya sebenarnya split switch sih nanti di mid game nih. Dia punya Esmeralda, dia punya Pakito. Terus kalau kita ditanya fight-nya juga dia punya damage dari Rizal. Ahmad walaupun nggak terlalu sakit, tapi dia ganggu banget gitu kan. Iya, dan bahkan dari Rizal-nya juga dia sadar kalau seandainya dia lagi lose condition, dia langsung jauh ke arah Hunter Strike terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada movement speed tambahan untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran Kupa juga yang memiliki efek stun dari Baiton Kupa. Yap. Ini udah 4 kali turtle-nya reset nih. Sekali lagi gak sih? Udah bete turtle tuh. Turtle udah ini Bang, jadi ini- gak sih? Mau turtle gak sih? Gitu kan. Malah turtle-nya yang nanya gitu kan. Benar. Bentar lagi langsung kita dapat piring cantik ya. Bang ini jadi keluar gak sih? Ini misalnya Udah izin nih. Wah, oke, Wave Dragon-nya tadi udah langsung connect. Hanya saja masih ada backup dengan Chaos Assault yang dimiliki oleh Lunox. Nggak bisa memaksakan keadaan. Ini dia kurang damage juga sih sebenarnya. Agak kurang lah ya. Burst-nya juga nggak ada sih. Betul.
Sementara kita lihat di mid lane inisiasi kali ini. Ini susah juga sebenarnya dari pihak Dewa United kalau mau nge-kill. Karena ya kita tahu lah dia punya escape banyak banget cow. Kejar cow aja udah susah. Tambah guiding win. Tambah lagi Aegis. Itu, Flicker. waduh PR banget sih. Tapi turtle-nya nggak di reset lagi. Berhasil diamankan oleh Dewa United. Yap, karena di bagian bawah juga udah ada serangan lagi akan dilakukan, tapi miss sepertinya dari Kids dan hilang sudah momennya. Mereka pun harus menunggu lagi, nggak bisa terlalu lama di area tersebut karena pastinya akan ada bantuan dan benar aja udah mulai hadir. Ada Sako juga udah hadir. Dengan adanya satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh Case, namun Sako pun berhasil mendorong mundur dua pemain tersebut. Itu barusan kita melihat Altamis diselamatkan oleh Kids ya. Yap. Digeser. Jadi dia pelurunya Sebuah hamparan tikar ya dan barusan ada Razel. Razel yang menjadi korban. hilang lagi 2 kali. Oh dipaksa clear kayaknya. Minimalnya udah habis juga. Tadi sisa 1 yang range minion dan juga gerobaknya. Tapi Kids again and again. Invade jungle kali yang terjadi. Lah nyaman banget tuh kagak ada siapa-siapa. Karena mungkin rotasi lagi ke arah bottom lane tadi. Dan ini monster yang nge-backup belum bisa untuk di-kill di awal ya. Paling dia butuh COD Lightning gak sih? Dari Lunox baru bisa nge-damage. Oke, dan flicker ternyata Leo Murphy dengan inisiasi yang sangat baik berhasil menumbangkan Altamis. Namun datang kali ini backup dari Sako bersama dengan Case. Menjadi 1 kill balasan juga Leo Murphy. Yang coba dikejar sudah kelihatan visionnya dengan trap namun tidak ada inisiasi lebih lanjut. Oh. Mau Masih kemana loh nih? ini. Ini invade jungle-nya mau sampai menit berapa nih Bapak Lu? Apakah Anda tidak capai? Ahmad boleh-boleh. Kayak Enggak, ini lebih kayak nyerang bagaimana cara farmingnya Lanaya sih. Sikis. Dikit jadinya mainnya. dia kayak nating tulisnya lewat mah lewat kayak nggak ada beban gitu Pak. Tuh lihat perbedaannya sekarang, 2 level. Kids-nya level 10, Lanayanya itu level 8. Oke, ini Pressure-nya tuh dari situ tuh Pak Belum. ini tinggal bagaimana tumbukan dari Kids saja nanti masuk apa enggak, on point apa enggak, karena kita tahu damage yang bisa dihasilkan oleh Pakito itu udah pasti bagus banget. Sementara dengan ada Brian of Order langsung dikeluarkan juga. Lanaya masih selamat sejauh ini. Ini Uranus bakal jadi PR sih nggak sih nantinya Be? Harusnya. Karena Karena susah nggak sih? damage per second itu kan cuma dari Raizo kan. Tapi kalau Kids-nya itu merah tuh. Waduh, untungnya jabnya kena turtle. Itu kalau misalkan kena Uran tuh, bonyok tuh. Dikit aja, banyak. Bengkok dikit lah ya. Wah, Tuh, lihat tuh. Nah, Lihat tuh, 2 bar tuh. Itu belum merah tuh. Tapi ya, tadi kita bisa lihat di mana Dewa United coba untuk mirroring ya. Di mana Turtle di setup sama Alter Ego, dia nggak mau ambil pusing, dia ngambil atas. Namun bottom turret nih, Fenrir mau kemana? Coba ditabrak lagi kali Circling Eagle. Namun turret yang dituju seperti dari Kids berhasil mendapatkan turret backupnya mulai datang kali ini bakal di-fight. Kids yang ada di sisi belakang coba untuk di-commit. Sudah ada 4 bahkan pemain dari Dewa United yang datang. Dan outplay terjadi, Case-nya terkena double jab dan harus tumbang. wow. Damage yang baru aja kita bicarakan dan benar-benar ditunjukkan. Wah, itu langsung kena tuh Pak, usus 12 jari. Usus buntu. Itu dendam pribadi sih ya. Enggak dendam pribadi sih Pak. Itu emang kebetulan pas aja double jab ada ya kan. Tiba-tiba di depan mukanya itu ternyata ada Case. Dan Case-nya nggak punya order brilliance, hilang. Dan fun fact by Nimo TV kita, build Matilda ala Sako berhasil membuatnya keluar sebagai MVP of the Week pada minggu lalu. Boleh Sako jagoan pulung memang. Widih. Karena pernah ngobrol langsung kan. Pak Pernah Sako ketemu. berarti ya? Hah? Pak Sako. Pak Sako. What? Wes, Way of Dragon-nya connect gak bakal sempat tapi ternyata Brian of Order masih sempat digunakan tapi Casey masih bisa selamat dilompati lagi dengan bantu Palitarmon dan selamat sudah untuk kali ini karena Esmeralda berhasil mendapatkan langsung Case yang tidak bisa kemana-mana. Oke, dan ya Lunox menjadi satu target yang empuk. Tapi salah satu informasi juga pasti sudah diberikan, tidak ada flicker untuk Leo Murphy. Inisiatornya bakal kurang maksimal. Momen apa yang akan dimanfaatkan sama Dewa United untuk saat ini? Kita akan lihat. Tapi nutupnya kayak berapa lapis sih? 2 lapis, 3 lapis gitu loh. Ke Way of Dragon. Tiba-tiba langsung dari Kids-nya. Datang nge-cancel dengan 1 knock out strike. Yang ketiga tiba-tiba ada monster. Falling Starmon ke tengah-tengah. Dapetin sekarang Case-nya. Tapi untuk saat ini lihat di bottom lane. Aduh, Legion SPS sempat nggak tuh kayaknya sejauh ini masih sempat ya, tapi tidak bakal lagi karena ada Ahmad juga. Namun Pakito lah yang menyelesaikan itu semua. Kurang damage tapi burstnya terlalu tinggi dari Kids. Dan perbedaan levelnya 2 untuk saat ini. Orang juga kayaknya terlalu lumayan sakit. Stacknya kayaknya 8. Namun pertukarannya Leo Murphy kali ini juga harus hilang. Tangannya masih bisa di defense ya dari mid lane-nya. Namun Case Aima. kali ini. Oh ini Kids versus Case ya. Ini fun fact dari Lim nih. Dia itu di satu tim dulunya. Oh tuh. Satu tim. Apa Dulunya. game sebelumnya namanya? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa.
Poes, apa-apa. poes. Gak apa-apa. Poes. Oh, Poes. catat ya. Catat teman-teman ya. Dan sekarang mereka berpisah. Berpisah. Makanya ini Z-nya itu sengaja di belakang ya. Justru itu case Z sama Kid Z. Padahal nggak ada Z ya, cuman gara-gara biar kompak aja. Oh, biar kompak. Iya. Jadi KBZ, Papulungs gitu. Wah, Wah, Pulung. Lims. Pulung semaksa aja Iya, Pulungs. Coba Kocul. kita ganti Pulungsnya nggak sih? Koculs. Nah, Pocul. Gitu. Biar kompak juga. benar. Kayak gitu. Paks. Maksa lagi. Maksa lagi. Sama, Paksa terus, enggak, paksa enggak, terus. enggak. Pulung masih bisa, yang tadi enggak lah ya. Oracle tapi. Lagi Oracle. dan lagi. Jawaban dari Dominance Ice. Jawaban dari Dominance Ice, Shield tambahan, Monster juga sama karena kayaknya Shadow Fender ini udah punya satu item dari Dominance Ice-nya. Oke, dan backup mulai datang kali ini. Inisiasi lanjutan terjadi. Darkening bersama dengan Order Brilliant cukup sakit case yang coba untuk ditumbangkan. Masih bisa selamat dengan jabnya ke belakang. Altabis kali ini yang terpojok. Coba masuk lagi dari Sako, namun follow up damage-nya sudah tidak ada. Lebih memilih mundur ternyata dari kedua tim. Waduh. Nyaris. Hitsnya boleh-boleh. Dia tadi langsung aja ngejab ke arah kanan Pak ya. Setidaknya membantu dia untuk langsung mengeluarkan diri dari Numion Blast. Dan benar aja. Dengan upshot yang dimiliki, dengan ada bantuan dari Aegis, selamat lah sudah Pak. Ini damage unlock-nya udah mulai sakit loh. Tadi dia menggunakan case DD. Itu udah mulai bisa untuk apa ya, paling nggak dia ngeskaratin dari 2 orang jadi pressure tersendiri. Namun Lordnya mulai di setup sepertinya. Tendang dong. Oh, enggak. Sabar Dia mau dong. ditendang kupanya. Belum. Pengembangan kupa dapat 50 gold loh, lumayan. Iya nggak kupa juga Pak. Lumayan banget loh. Beban, Bisa langsung beban batinnya Pak. Serius, beban batin setelah nendang kupa itu. beban moral. Nah, 2 minggu, 3 minggu bisa itu doang yang dibicarain Pak. Oke, namun kali ini ternyata dari Dewa United yang coba untuk colek-colek ke arah Lord. Tapi kalau bisa kita lihat Uranusnya masih manjangin sih. Mau nggak mau sih, Fenrir kayak bisa melakukan satu hal dan itu langsung menuju ke arah lane jauh. Tapi untuk saat ini ya, malah menurut aku yang harus lebih berhati-hati adalah seorang monsternya. Bisa di-commit ya? Iya, bisa jadi Fenrir dan juga Casey-nya emang sengaja ngejebak gimana caranya agar lane panjangnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata dibalikin. Murphy ancang-ancang dan Well Dragon keluar, ternyata Wah. Sako yang langsung dimakan tidak bisa melakukan apa-apa, namun kali ini fight back terjadi. Shutdown juga ke arah Kids, masih ada Lanaya di arah depan mengincar ke arah Ahmad terlebih dahulu, namun Raizel masuk dari belakang bersama dengan Monster Lordnya berhasil diamankan oleh Dewa United. Masih mengejar ke arah tapi jadi Case yang menjadi korban. Fenrir coba untuk melarikan diri menggunakan Purify-nya Lanaya, one hit dan double kill is real. Wow. 3 orang menghilang. Oh, no. Di mana mereka bisa mendapatkan juga Karo, tapi ternyata untuk kali ini coba lihat. Monsternya masih berusaha untuk langsung mengusir, hanya saja Fenrir tertinggal seorang diri, tapi harusnya dia masih bisa selamat karena ada jarak yang masih cukup jauh di antara mereka. Oh, tapi ini permasalahannya ditukar dengan hampir 3 hero loh, bahkan 4. Hampir Altamisnya hilang. Walaupun Lordnya didapatkan. Balik lagi dengan setup atau bahkan counter initiate yang dilakukan sama Albergo X sih. Ini benar-benar harus diperhatikan banget. Tapi Leo Murphy juga harus lebih detail lagi dalam dia melakukan setup inisiasi. Jangan sampai dia ada Way of Dragon ke arah Sako dan itu merupakan sebuah kerugian gitu loh. Bagi setup yang dimiliki sama Albergo X karena mungkin Case dan juga Altamix bisa menjadi target yang lebih optimal. Betul sih. Dan jangan lupa juga sih Ahmad harus simpan banget ya si Yedinginnya. Karena ya kita tahu lah Pakito sekali yang maju gitu kan Kids. Double jab, knockout strike, dia udah gak bisa keluar lagi gitu kan. Gak bisa mundur lagi dan guiding ini bakal jadi satu solusi. Harusnya. Wah, jadi semoga tidak ada yang iseng ya. Pencet gaya dunia. Kerjaan saya aja sih. Oh no, tapi di bagian Winter? ini ada Winter dari Ahmad dan yes terkena outplay nampaknya dari Case. Dengan mode Darkeningnya sementara di sisi lain sudah ada Duel Dragon ke arah Sako. Ditarik lagi kali dengan Circling Eagle. Masih coba untuk selamat dengan charge namun harus tumbang. Next target Fenrir. Masih coba diacak-acak lagi kali ini Kids yang mengejar. Dengan jab dan knockout strike yang sangat sakit tapi masih bisa survive sepertinya. Nih Ahmad dan Leo Murphy bahaya banget, apapun yang mereka initiate itu pun mendapatkan follow up yang cukup baik juga dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Namun untuk Lanaya belum mau menyerah dengan 2 panceran yang milikin, 1 ton rosnya memberikan damage yang menyakitkan. Leo Murphy ada di dalam rumputan bertemu dengan Fenrirnya memiliki stack yang cukup untuk kali ini bisa nge-regen HP-nya. Kayaknya nggak jadi nendang sih karena mungkin mendapatkan informasi bahwa Purify-nya udah ready. Dia follow up damage-nya juga nggak ada sih. Kalau misalkan ada mungkin tetap dipancing deh. Mungkin. Blood of Despair tapi dari Lanaya. Ini akan membuat damage deal-nya. Tapi ternyata 15% is real. Raizel ya. Masih mau melakukan poking damage dengan adanya Nibiru atau submachine gun senjata utamanya. 2 basic attack-nya ya. 2 loh. Kayak begitu loh.
sakit banget. 8 peluru tuh kalau Blue nggak salah. team turret has been Oke, dan destroyed. Kids yang habis majangin dari top lane dia sudah hadir kali ini ke arah mid lane-nya, harus sedikit berhati-hati. Sudah mulai coba dibalikin fight-nya dari Alter Ego, sudah maju ke depan namun Mortal. belum ada inisiasi yang berlebih. Ini Ego adalah Lanaya dari tadi ditekan, tapi setidaknya dia udah bisa menyamakan kedudukan dari levelnya itu beberapa menit yang lalu juga loh. Mau Masalahnya- setekan apapun juga. Tadi sempat perbedaan 2 level tapi Iya. kesusul jadi 1 level sih. Itu dia. Terus Lanaya dengan Dot of Despair-nya dia, apakah ini akan menjadi jawaban dan lebih tepatnya apakah ini cukup damage-nya untuk melakukan instant execution? Karena nggak tahu kenapa ya, Alter Ego X kalau seandainya nggak di shutdown dengan instan, misalkan Altamis by Item Kupa ke arah Kids tapi Kids-nya nggak tumbang, wah itu bakal rugi banget. Masalah utamanya juga Immortal di tangan Immortal Kids. sekarang. Itu dia tuh PR. Ini momennya balik lagi ke Ahmad sih. Kalau misalkan Ahmadnya bisa nahan skillnya, guiding win, itu jadi benar-benar jadi apa ya, satu masalah besar lah untuk Dewa United sendiri. Dan kali ini Lord mulai diinisiasi, informasinya sudah berhasil didapatkan, namun gak sempat sepertinya konsilnya dibuka, namun terlambat. Kali ini fight back coba dilakukan, flicker keluar dari Leon Murphy, bakal cepet dipaksa atau enggak oleh Dewa United, ternyata enggak. Masih belum terlalu overcommit dan Lanaya bermain dengan puncture di bagian belakang. Monster masuk kali ini, coba langsung di Biden Kupa, masih ada Winter Transient ternyata, dan Sunrise yang berhasil mengeksekusi dari Monster. Harus mundur dulu sepertinya karena tidak ada resort kill. Tunggu dulu Numenon Blast dengan flicker yang belum berhasil on point. Sayang sekali dari Dewa harus mundur. Iya, monsternya mengagetkan, monsternya mengejutkan, tapi warnya sepertinya belum selesai juga nih karena untuk Kids yang mulai maju ke bagian depan begitu banyaknya pukulan yang Fenrir. masuk yang dilakukan. Fenrirnya bisa ke kabur dari tersebut dengan ada Cyclone Eye masih bisa selamat, Backup. ya selamat, udah ada lagi backup yang diberikan. Namun dengan sniper yang dimiliki oleh Raizo pun itu pun belum bisa menembus sekarang dirinya begitu lama untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Fenrir. Oh no, Lordnya udah mulai muncul, sudah menabrak inhibitor yang ada di mid lane dan bakal dipaksa sepertinya. Gas inhibitor di arah mid lane berhasil ditumbangkan. Wah, cukup panjang, cukup berani, cukup beresiko karena mereka dari tadi short skillnya coba dilihat semuanya ke arah Fenrir loh. Yes, betul banget. Targeting sih. itu yang paling Iya. penting. Tapi masalahnya karena udah nggak ada badan Fenrir ya. Ini Sako juga ragu-ragu nih buat inisiasi. Ya, Kayak dia mau Numenon Blast. Cancellation-nya banyak. Itu ada knockout strike, itu Nedu, circling Blue team eagle. base turret has Ini been banyak banget sih destroyed. yang bisa nge-cancel pergerakan dari Sako. Dan dia pun belum ready dengan flickernya. Blue team turret Sisa has been base turret di bawah. destroyed. Ini bahaya sih. Ya base turret, 2 base turret bahkan berhasil diambil dengan Lord yang tadi. Ini memaksa dari Dewa United harus bermain lebih hati-hati lagi. Dengan metode split push yang kuat banget dari Alter Ego, ini bakal menjadi masalah tersendiri pastinya. Dan ya kita tahu dari tadi Fenrir ini bisa dimakan. Iya. Damage-nya tuh cukup. Purify nggak cukup bahkan. Ya, damage dari Alter Ego ini cukup banget untuk makan Fenrir, walaupun memang nggak bisa instan mungkin ya. Ya, dan kalau misalkan kita bisa bilang dari Dewa United, mungkin Casey yang jadi apa ya, penentu lah. Serba salah nggak sih? Dia mau bikin darah tambahan, ada Demon Hunter Sword Raizelnya. Dia mau bikin armor banyak, ya itu juga ada Malefic Roar dari Kids dan juga Raizelnya. Jadi kayak bonus damage-nya lebih tinggi. Sementara life drain-nya juga udah ada di tangan Monster. Nanti life drain-nya, dan sementara itu Oracle kayaknya bukan menjadi penyelamat bagi Uranus untuk saat ini. Karena apa? Karena burst damage-nya fisikal gitu loh, bukan magical. Paling kalau mau minta jadi bait nggak sih? Jadi bait pakai Winter. Iya, Winter doang. Kalau nggak Immortal. Immortal tukar Winter. Tukar Bloodwing, Immortal. tukar Rose Gold, tukar Enggak. Banyak juga Enggak tukeran. sebanyak itu. Duitnya enggak dari mana. Duitnya kemana Pak nyari apa? Benar, ingat ya kan 2,5% sisihkan untuk yang membutuhkan gitu loh. Nah, ini Ahmadnya juga udah susah banget nih kalau mau ditumbangin nih. Dia Nah, udah masalahnya satu immortal. sih, kayak rata-rata ya, udah pada sadar di atas menit yang ke-18, Immortal itu adalah item wajib dan bahkan untuk sekarang gitu. Dengan Immortalnya, dengan jus stroberinya dia, dia bakal lebih pede lagi ke depan sana, apalagi dengan tambahan physical damage deal yang lebih tinggi lagi untuk sekarang. Oke, dan kali ini Lordnya mulai diinisiasi lagi dan coba dibuka pelan-pelan. Sako di bagian depan, hati-hati, bisa banget langsung di-kick, bakal dimakan sepertinya. Leo Murphy di bagian depan, masih ada kick ternyata Dwarf Dragon ke arah Sako. Namun sayangnya Leo Murphy harus tumbang, begitu juga dengan Case seperti di belakang dikejar. Sama Kids juga dikasih lepas. Monster kali ini masuk ke arah Altamis, namun apakah damage-nya cukup? Sementara sisi lain Kids harus terkena nomor 16. Wah, ternyata masih bisa di-outplay menggunakan knockout strike-nya dan Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego. What? What? Knockout strike. What a play ya. Emang aku bilang bahwa cancellation dari seorang Sako itu ada no strike, tapi nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Ini outplay namanya. Ini outplay IQ 1.500 juta miliar rupiah kali ya. Lihat, retribution udah digunakan.
dia nggak punya source lagi. Sementara dia hanya punya 2 stack. Yang pertama dia mainkan untuk absorb dan yang kedua dia untuk mundur ke arah belakang. Lalu dia penuhin lagi stacknya, double jab ke arah belakang, knockout strike, save the day. Dia mainin pasifnya pinter banget sih. Tapi ini Lord 18 nih. Ini Lord 18. Lihat tuh, yang sel motoriknya nggak nyampe pusing tuh. Kids, kok bisa ya jempolnya kayak begitu ya Pak? Iya namanya kids, masih muda Pak. Kenapa? Nanti kalau old sudah sulit. Enggak bisa. Kalau old Old. Ada sih. berat sih, namun kali ini Lordnya udah mulai masuk. Aduh nih. kupanya hilang. Cara base turretnya udah nggak ada di arah mid lane. Defense ke arah bottom lane mati-matian. Lanaya kena poke, sakit banget itu, buset. Panda. Ini Lordnya udah mulai masuk dan bahaya banget pastinya untuk Dewa United. Leo Murphy di bagian depan, coba dikasih Baidem Kupa. Numenon Blast cukup bagus. Weh. Leo Murphy tumbang duluan ternyata dan masih ada satu Immortal. Lordnya mulai masuk ke arah base. Bakal langsung fokus ke arah objektif. Enggak, ternyata Case berhasil menumbangkan satu dan Brothers Fenrir down. juga tumbang. Langsung ditembakin terus base-nya dan 1-0 Israel. Wah itu nggak ada yang bisa menghadirkan peluru dari Nibiru yang ditambah dengan 15% dari physical attack. Ini Raizel dari tadi yang sempat terkena pressure di awal game. 0-2-1. Layaknya telepon interaktif Jakarta dan Wah. sekitarnya. Ternyata di late game malah mengembalikan keadaan dengan posisi yang lebih matang. Dengan frontlinernya dia punya 4, Matilda Cho yang selalu berdempetan, Pakito dari Kids yang tidak bisa dihentikan, dan bahkan kocar-kacirnya